Udah ya. Bentar. Ini udah kelihatan ya. Jadi pertama tuh dari FTC dulu urutannya dibuatnya. Buat si F. Jadi nanti metode yang kita gunain di praktikum ini tuh FTC, terus Holier 1, Holier 2, pairwise exchange, terus graph base sama grup teknologi. Gitu. Terus dimulainya tuh dari FTC. Nah, sebelum kita buat FTC ini, kita harus punya ini rekapitulasi bobot MH. Jadi ini dapatnya dari yang kemarin, dari si MHPS. MHPS-nya yang rekapitulasi. Ini kalian buat kayak gini, dari ke-nya. Kan kalau ini kan dari ke-nya masih ada yang kayak ngulang gitu kan. Misalkan dari GBB ke meja pola, terus ini ada lagi nih GBB ke meja pola. Ini ada lagi, kayak 3 kali. Nah itu sini kalau direkap buat si FTC itu cuma sekali aja. Dan itu semua di jumlah gitu. Terus misalkan kalau ada yang sama lagi, di jumlah aja. Kayak gitu. Terus udah kalian dapet ke sini. Nah ini bobot yang di sini yang buat dimasukin ke from to chart. Dari ke gitu. Ini kan workshopnya kan. Workstation workshop. Workstationnya kan. Nah ini tinggal kalian buat tabelnya. Di sini urutannya kayak GBB, dari GBB sampai ke GBJ-nya. Terus di sini sama urutannya, jangan sampai ketukar. Pokoknya di sini sama. Sama main sini urutannya. Terus tinggal masukin aja, dilihat dari sini. Ini kan dari GBB ke meja pola, berarti di sini. Terus misalkan nih meja pemotong ke meja jahit, meja pemotong meja jahit gini dan seterusnya. Terus kalian buat totalnya kan di bawah sini. Terus udah kan, terus kalian buat koefisien inflow. Koefisien inflow tuh jadi bobot yang ada di kotak sini dibagi sama si total. Dan dia tuh kalau satu kolom gini jumlahnya harus 1. Ini sama kan? Ini begini dan seterusnya. Ini kalau ini ada 2 dalam satu kolom berarti 1-1. Ini begini. Terus bawahnya juga. Bawahnya ini begini. Nah, kalau dijumlahin dia tetap 1. Gitu sampai seterusnya. Jangan lupa buat kolom totalnya juga. Terus habis koefisien inflow masuk ke skala kedekatan. Terus skala kedekatan itu kan ada yang A, E, urutannya A, E, I, O, U, X. Nah ini tuh kalau ini mutlak dekat kan, kalau yang A. Ini dekat, terus sampai yang ini sampai yang paling tidak apa ya, paling nggak prioritas dekat gitu ya. Nah ini kita nentunya dari mana? Lihat si koefisien inflow. Jadi kan kalau si GBB nih, GBB itu harus deketnya sama si siapa? Kita lihat di sini. Nih. Nah ini yang lihat yang bobotnya paling gede dari yang tergede urutinnya. Nah bobotnya ini kan sama-sama 1 nih, si meja pola sama si meja press. Berarti masukin aja di dalam skala yang sama. Nih. Jadi meja pola sama meja press masuk ke skala A sama.
Terus ada si 0,74 ini kan. Ini masuknya ke skala yang berikutnya, yang agak jauhan. Terus contoh lagi, misalkan ini meja pemotong. Meja pemotong cuma satu, ya udah langsung aja. Walaupun dia 0,26, langsung taruh di paling awal. Nah, ini yang ada 2 juga. Ini meja jahit. Terus dia bobotnya sama kan. Ya udah langsung tetap di sini. Di yang A aja. Dan seterusnya. Udah dapat semuanya buat si skala kedekatannya, lanjut ke buat ARD. Nah, di ARD ini nih kalian triknya tuh biasanya mulainya dari GBB sama GBJ dulu. Dan kalau enaknya sih diletakin di ujung gitu loh, GBB sama GBJ-nya. Karena dia kalau di aslinya tuh GBB sama GBJ biasanya kayak deket pintu gitu naruhnya supaya alirannya tuh gampang. Karena kan dia GBB tuh kan biasanya nerima bahan baku kan. Misalkan yang nyanterin kayak mobil gitu, mobil pick up gitu. Nah, itu kalau deket pintu naruhnya tuh gampang. Terus GBJ juga kan. Nanti buat kalau misalkan keluar barang gitu. Nah, ini ceritanya kalau yang di pabrik saya nih pintunya di sini, jadi GBJ di sini, GBB di sini. Nah, terus dari GBB tuh kalau aku mulainya dari sini kan, dari GBB. GBB harus deket sama si meja pola sama meja press. Nah, ini kalian buat ininya jangan lupa. Buat si ditambahin kayak gini. A tuh apa, E-nya tuh apa. Biar gampangin aja gitu. Terus ini kan berarti dia harus kalau si A-nya meja pola sama meja sablon, berarti dia harus deketin, harus sebelahan. Kotaknya harus sebelahan. Ini meja pola sama, sorry ini bukan alat sablon. Terus nih, kalau kayak gini berarti dia harus sebelahan sama meja pola dan meja press. Gitu. Terus dia E-nya sama meja jahit kan. Nah, ini aku taruhnya di sini, meja jahitnya. Dia tuh biasa kalau E tuh selisih 1 kotak gitu. Kalau yang A sebelahan banget, kalau yang E tuh selisih 1 kotak dan seterusnya sampai yang paling jauh gitu kan. Terus contoh lagi, abis itu ini kan udah GBB ke enggak, ayo deh. Terus ke meja pola. Meja pola harus dekat sama si meja pemotong. Nah, ya udah sebelahan di sini. Terus meja pemotong harus dekat sama meja jahit. Nah, ini udah deket nih. Kayak gini boleh juga nyerong, tapi kan dia tetap sebelahan kan. Terus meja jahit harus dekat sama meja obras dan meja kerja. Ini meja obras. Ini meja kerja. Ini kayaknya meja kerja tapi ya benar. Nih. Ini sebelahan. Terus meja packing harus sebanyak GJJ. Ini udah. Pokoknya letakin sedemikian rupa sampai sesuai sama si skala ini kan. Habis itu udah dari ARD ke sini, kalian bakal dikasih data sekunder, nanti ada si panjang kali lebar tiap workstation gitu. Workstationnya apa aja, terus nanti iya bakal dikasih itu data itu. Itu dari itu Bin, dari yang enggak. perhitungan luas. Kan udah pernah sebelumnya. Oh ya, sorry. Dari perhitungan luas. Perhitungan luas tuh yang modul 3 itu. Udah nih, kan luas dengan allowance. Oh ya, sorry. Nih, dari sini. Dari luas dan allowance. Nah, itu kan hasilnya masih kayak angka keriting gitu kan, masih koma-komaan. Itu kalian buletin dulu. Buletin supaya, kenapa dibuletin gitu? Supaya nantinya tuh, kita kan mau buat panjang kali lebar gitu kan. Nah, ini kalau 11,01 gitu kan perkalian panjang kali lebarnya tuh paling cuma kayak 1 kali 11 kali 0, 11,01 gitu kan.
Nah, supaya nggak mungkin gitu, bukan nggak mungkin sih, 1 kali 11 kan nanti manjangnya ke gini gitu kan. Nah, kalau 4 kali 3 kan lebih efisien aja gini, kayak gini misalkan gitu. Lebih bagus gitu ya bentuknya, lebih buat tata letak lebih efisien gitu. Jadi pembulatan ini supaya nantinya si panjang kali lebarnya tuh sesuai gitu. Nah, misalkan nih 11 dibuatinnya ke 12, nanti perkaliannya berarti 4 kali 3. Terus nih misalkan 3,7 jadi 4, 2 kali 2 gitu. Jadi disesuaikan sama si pembulatannya gitu. Dan seterusnya sampai sini buat si GBB sama GBJ. Habis itu kalian buat ARD. Nih. AAD. AAD itu kita ngelihat dari ARD yang udah kita rancang tadi ini sama si data panjang kali lebarnya. Data ini. Oh. Udah kan? Ini urutannya sama si ARD nih kan. Tadi GBJ sini, terus meja pola sampai meja packing ini tadi ya. Tuh sama sebenarnya sama ini. Cuma kalau si di AAD ini biasanya kalau di kelas sih Kak April tuh ngajarinnya minimal luas gangnya tuh, gang untuk jalan material handling tuh diasumsikan 3 koordinat. Apa? Nenek, ini. 3 koordinat gitu kan. Ini makanya ini 3, 3, 3 semuanya. Terus ini kotaknya tuh dari yang tadi, nih, misalkan satu ini nih. Meja pola 4 kali 3. Meja pola ini kan 4 kali 3. Jadi 4-nya tuh 4 kotak gitu, 4 kotak koordinat 3 ya kan. Udah, terus dari sini dari AD kita buat jarak rektilinear. Nah, kan di jarak rektilinear tuh ada X1 Y1. Gitu kan, ada titik tengahnya gitu. Ada titik tengahnya gitu kan. Titik tengahnya tuh didapetinnya dari sini, dari si AAD. Nah, misalkan yang ini, meja packing. Meja packing tuh titik tengahnya berarti kan ini kan dia 2 kotak nih. Titik tengahnya berarti yang titik tengah X itu ada di 1. Gitu. 2,5-nya 1. Terus ini tingginya buat si sumbu Y kan dia tingginya 1. Berarti setengahnya 0,5 gitu kan, setengah. Terus contoh lagi, nah ini jangan sampai keliru kalau yang nggak mepet sama si sumbu nih. Ini kan di sini nih. Contoh GBJ. GBJ kan dia ada selisih nih dari 0 sampai 5. Terus dia panjangnya tuh 3 kotak. Berarti hitungnya tetap dari 0. Ini kan 5. 0 ke 5. Apa sih 0 sampai 5. Terus 3 bagi 2, 1,5 kan. Berarti titik tengahnya tuh 6,5. Gitu. Jangan cuma 1,5 gitu, jangan cuma dihitung dari sini, tapi dari si 0 ini. Kalau titik tengah gitu. Nah, sama aja sama kayak yang gini nih, yang nggak nyentuh sumbu. Ini kan 7 nih. Contohnya ini, meja pola. Dia kalau dari 0 tuh ini 6 kan. Selisih dari 0, 6. Terus dia tingginya 3, berarti 3 bagi 2, 1,5 tambah 6, 7,5. Di sumbu Y-nya. Kayak gitu. Terus ini masukin setelah dapet titik tengahnya tuh masukin ke sini. Sini. Terus pakai jarak rektilinear yang ini, yang mutlak X2 kurang X1 ditambah mutlak Y2 dikurang Y1. Terus ditambahin. Kalau nggak salah jarak rektilinear tuh rumusnya ada 2 deh. Tapi tuh yang dibuat praktikum yang ini. Gitu.
Sampai sini ada pertanyaan yang buat FTC? Kalau nggak ada, lanjut ke selanjutnya. Soalnya banyak nih. Jadi mau agak cepat. Nggak ada ya? Ya udah lanjut ke Bin lanjut dulu sampai GT ya. gue lanjut ke GLT. Nah ini kalian kalau nggak salah nih diajarinnya sama Pak Budi deh. Emang di kelas ini nggak diajarin kalau di PTLP. Kalau nggak salah kalau yang ngambil manufaktur apa sih? Tuh RSM ya, kalau nggak salah sistem manufaktur. Itu diajarin Group of Technology. Jadi nggak apa-apa, diajarinnya di praktikum. Nih, pertama tuh ini beda ya, dia kan kalau yang metode lain tuh, kalau yang metode kayak gini-gini, Collier, terus Perwes tuh dia pakainya FTC. Nah kalau GT tuh enggak. GT tuh tabelnya kayak gini, pertama kalian urutin workstation-nya kayak sama kayak gini. Kayak gini. Masih sama yang di sini. Terus kalian urutin nomor komponen. Nomor komponennya itu ngelihat dari si ini routing sheet yang berapa nomor komponennya. Terus kalian buat ini kelipatan 2 gitu. Bukan kelipatan 2 sih apa ya? Pangkat 2 gitu. Mulainya dari 2 pangkat 0 sampai ke 2 pangkat N lah ya. Sesuai si jumlah komponennya. Tapi mulainya itu dari sini, dari kanan ke kiri. Ngurutinnya jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, sampai 2 pangkat 5. Karena ini komponennya ada 5. Kalau ada 6 berarti 2 pangkat 6. Kalau ada 7 berarti 2 pangkat 7. Sampai 2 pangkat 7 gitu kan. Terus, ini kalian lihat, ini sebenarnya bukannya angka satu-satu gitu, tapi buat nandain gitu. Supaya nanti pas dijumlah kita tahu pangkat 2 mana aja yang dijumlah gitu. Nah, misalkan untuk GBB. GBB ini akan berhubungan dengan komponen mana aja. Nah, itu lihatnya dari si MHPS. Nah, ini kan kalau di sini kasusnya dia akan ada si komponen 1000, 1001, 1002, 1003. Ini nanti dari sini. Oh, bentar. Ini harusnya ada kayak di sini ada kalau di MHPS kalian ya, ini enggak lengkap. Kan gitu kan, ada bagian luar. Ini ada bagian dalam. Nanti kalian lihat aja, misalkan bagian luar tuh 100 kalau dilihat di routing sheet. Nah, berarti dia si GBB ini ada si komponen berhubungan sama si komponen 100 di mana 1000 di mana si komponen 1000 itu adalah bagian luar. Nah, berarti kalian tandain di sini 1. Seterusnya sampai misalkan nih si meja packing berarti dia berhubungannya sama si meja packing nih adanya si komponen 1005. Nah, komponen 1005 ini kalau di saya tuh produk jadinya. Produk jadi nih si komponen 1005. Berarti kan si packing tuh cuma akan nerima, si meja packing tuh akan nerimanya cuma si komponen jadinya aja kan. Karena dia emang cuma pengen packing. Beda lagi sama yang di sini. Kalau di GBB hampir semuanya. Gitu. Disesuaikan sama MHPS dan routing sheet berarti.
Udah dapat hubungannya gini. Sekarang buat jumlahnya. Jumlahnya gini. Kalau misalkan yang ditandain 1, berarti kali itu gimana ya? Ditandain 1 berarti kalian jumlahin yang di situ. Nih, misalkan ditandain 1-nya di 2/2. Berarti bobotnya 2/2. Terus ditambahin si 2/3, ditambahin 2/4, dan ditambahin 2/5. Dah, itu hasilnya. Terus lagi nih. Yang ini kan 2/3, terus 2/4, ditambah 2/5. Dan seterusnya sampai yang paling bawah. Ini cuma ini doang berhubungannya. 2/0, 1. Nah, terus udah dapat jumlahnya gini kan. Udah dapat bobotnya. Kita rankingin. Ranking gini lah. Dapatlah rankingnya kayak gini. Udah kan? Terus udah kan tuh iterasi lagi, dia sistemnya kayak iterasi gitu si GOT. Kita iterasi, ini iterasi 1 jatuhnya. Iterasi 1 sekarang posisinya diubah, yang si pangkatnya ini bukan di kolomnya tapi di baris gini. Tapi ininya tetap sama, nomor komponennya sama, ininya tetap sama. Oke. Terus jumlahinnya, jadi kalau ini kan jumlahinnya nyamping gitu kan. Kalau ini jumlahinnya apa ya? Vertikal gitu. Ya, ini gini. Ini 2/4. Ini kan ini ya contohnya. Yang komponen 1000. Berarti 2/7, 2/6, 2/5 ditambah 2/4, 2/3. Tuh. Dan seterusnya sampai yang ini nih, misalkan nih. 2/7 tambah 2/2. Gitu. Terus kalian rankingin lagi berapa. Nah, ini kan lihat lagi ya rankingnya. Rankingnya kan masih ngacak nih, 1, 2, 3, 4, 6, 5. Nah, iterasinya itu bakal berhenti kalau rankingnya tuh rapih lagi sesuai sama ini. Sama si yang awal banget. Jadi rankingnya harus iterasi berhenti kalau rankingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Karena urutan awalnya ini kan. Gitu. Iterasi berhenti kalau urutannya berurutan lagi gitu. Rankingnya berurutan. Nah, ini aku iterasi 2. Iterasi 2 balik lagi kotaknya. Jadi selang-seling gitu ya kotaknya. Mendatar sama vertikal. Mendatar lagi ini, mendatar. Nah, pas mendatar caranya sama yang ini. Ternyata dia rankingnya udah pasti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti iterasi ini selesai. Tapi belum tentu, tergantung sama kasus kalian masing-masing. Nah, ini kebetulan aja iterasi sampai 2 doang karena rankingnya sudah berurutan. Terus langsung aja dibuat grupnya. Kayak yang dilihat berurutan tuh ranking dari workstation aja kan, Kak? Iya, ranking workstation-nya. Rankingnya ini lihat dari ini, besar, rankingnya tuh lihat dari besarnya bobot. Jadi bobot yang paling gede itu ranking 1 sampai yang paling kecil. Udah kan? Nah, ini kalian buat grupnya, kan judulnya Group of Technology ya. Jadi workstation itu bakalan dibuat grouping gitu. Nah, groupingnya itu kalau di sini diasumsiinnya kita sepakat itu ada 2 grup aja. Jadi akan ada GT1 dan GT2, grup teknologi 1 dan grup teknologi 2 yang mengelompokkannya tuh berdasarkan yang terdekat gitu. Nah, ini hubungannya tuh lihatnya hubungan yang terakhir, iterasi terakhir. Ini aku kayak gini, dibagi 2-nya. Karena ini kebetulan pas gitu ya,
4-4 jadinya. Ini ada 8 dibagi 2, 4-4. Dan emang posisi si mesin-mesinnya juga masih bisa dikatakan dekat gitu kan. Polanya gitu ya. Polanya itu bisa dikatakan dekat. Jadi aku baginya 1 sampai 4, terus 5 sampai 8. Udah gitu masuk ke, udah dibuat 2, warnanya kayak gini, warnain beda gitu. Buat isi groupingnya. Terus kita masuk ke iterasi GT-nya. Ini bagi 2, GT1 sama GT2. GT1 yang tadi kan udah kan, si ini urutannya udah keacak di sini. Kayak si dia nih GBB, mesin jahit, meja pola, dan meja pemotong. Itu diurutin lagi kan, GBB, mesin jahit, meja pola, meja pemotong. GBB, mesin jahit, meja pola, meja pemotong. Terus ini lihat bobotnya dari si FTC lagi. Nih kan GBB ke mesin jahit berapa? GBB ke mesin jahit tuh kan 687,84. Itu kalian taruh yang ada bobotnya, kalian taruh sini, pindahin dari FTC. Terus dibuat total per kolom. Nah, kalau yang total per kolomnya itu paling kecil, itu kita ilangin. Iterasinya kayak gitu. Bobot paling kecil dihilangin. Nah, ini ada bobot 0 kan. Nah, otomatis dia yang dihilangin. Nah, dihilanginnya itu kolom dan barisnya. Jadi ini kan yang 0 tuh si bobot GBB. Nah, ini maupun di kolom maupun di baris dihilangin. Jadi di selanjutnya nih, di iterasi selanjutnya si GBB udah nggak ada kan, dihapus. Jadi tinggal si meja jahit, meja pola, meja pemotong 4, 2, 3. Lanjut lagi nih iterasi, lihat lagi bobotnya yang masih ada, dimasukin lagi, terus lihat lagi di total. Ini yang 0 ini kan, nggak harus 0 sih, pokoknya paling yang kecil dihilangin, tapi ini kebetulan 0 kan, paling kecil. Meja pola dihapus, mau di kolom, mau di baris. Udah, meja pola habis. Sekarang tinggal 2 nih, tinggal si meja jahit dan meja pemotong. Udah tuh ditotalin lagi, dan meja pemotong yang hilang. Nah, itu urutannya berarti dicatatnya kayak gini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kebetulan aja ya, kebetulan urutannya sama. Berurutan gitu, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau misalkan nggak berurutan itu nggak apa-apa. Kalian ikutin urutan yang hilangnya duluan gitu. Ini kan hilangnya GBB, terus meja pola, meja pemotong. Itu ikutin buat si urutan giniannya. Sama, GT2 juga sama, tapi ini kan tadi mesin yang ini kan ya. Meja obras, press, packing, dan GBJ. Terus kayak gitu sama ya, dilangin, sampai dapet urutan yang grup kedua nih. 5, 6, 7, 8. Sekali lagi ini kebetulan aja urutannya sama. Belum tentu kalau di yang bobot lainnya sama. Tuh, habis itu udah kan dapet GT1, GT2. Itu kalian buat ARD-nya. ARD-nya tuh bentuknya ular gitu gini. Alurnya ular gitu. Jadi dari sini ke sini gimana sih kalau gua buat? Nggak tahu kah? Ini aja. Ini gini. Set. Jadi ini ke sini, terus ke bawah, terus ke sini. Gitu. Urutannya gini. Set. Ke kanan, ke bawah, ke sini. Gitu ya. Nah, itu berarti 1 kan GBB. Terus 2 meja pola, 3 meja pemotong, 4 meja jahit. Terus turunnya ke sini. Berarti 5 meja obras, 6 meja press,
7 meja packing, 8 GBJ kayak gitu. Jadi set gitu. Ini kebetulan aja urutannya pas ya. Kalau nggak pas, ya kalian urutinnya kayak gitu. 1, 2, 3 sampai gini turun. Gitu. Ya lanjut ya, Bin. Ya lanjut. Itu udah sampai ARD ya? Iya. Selanjutnya udah kayak tadi. Sama. Udah sampai ARD. Terusin ke data, AAD, rektilinear. Dah. Lanjut ke metode selanjutnya. Kak mau nanya dulu boleh Tanya nggak? dong, Kak. Yang Oh tadi. iya. Nah, Itu yang ditandain misalkan mesin jahit ada 2 kali di stasiun 1000. Itu ditandainnya cuma 1 juga ya, Kak? di sini Iya, ya mesin misalkan jahit. mesin jahit ada 2 kali nih munculnya. Itu Iya, tetap ditandainya 1. ditandanya 1. Jadi ini bukannya bobotnya 1 gitu. Bukan bobot 1, tapi ini buat nandain hubungan antar dia gitu. Sebenarnya kalau kalian taruh huruf I juga nggak masalah. Tapi yang kita lihat kan nanti di sininya bobot ini kan, bobot si 2 pangkatnya ini kan. Gitu. Ini buat nandain keterkaitannya gitu sebenarnya. Karena grup teknologi kan mengelompokkannya tuh berdasarkan keterkaitan gitu, keterkaitan yang diproduksinya setiap workstation gitu. Oke, Kak, makasih. Iya. Aku mau tanya Kak. Ya. Yang bagian bawah apa tuh tadi? Yang tadi ngelompokin 4-4 itu kan tadi kalau Kakak karena berdekatan gitu kan, ada nggak sih kalau misalnya kejadian yang lain gitu ngelompokinnya misah-misah? Atau harus 1 sampai 4 terus 5 sampai 8 gitu? Nih bentar, ada yang contoh lain. Contoh lain tuh kayak gini. Bentar ya. Nih, contoh lain ada yang nggak harus 1 sampai 4 sama, maksudnya itu kan 8 ya. Terus baginya duanya tuh 1 sampai 4, terus 5 sampai 8 tuh enggak. Karena ini juga nggak sesuai kan. Bukan sesuai, maksudnya nggak rata. Ini dia ada 10, tapi nggak 5-5. Yang penting tuh grupnya 2. Kita asumsinya groupingnya 2. Nih, kalau ini dia deketnya gini kan, polanya. Ini 7 sama 3 isinya. Jadi dia 2 grupnya 7 sama 3. Nah, kalau ini kan, jadi tuh lihat polanya juga. Nih, kalau ini kan deket nih. Ini sebenarnya agak kayak ngejauh gitu sih polanya, tapi kan nggak mungkin kalau dia dibuat di sini kan. Jadi masih bisa masuk grup yang ini. Cuma dia deketnya tuh makin ngelebar gitu. Nah, ini juga gini, deketnya ngelebar, tapi dia sebenarnya kayak tetanggaan kan sama yang ini gitu polanya. Gitu. Nah, kalau ini dia kebetulan rapih banget nih polanya. Nih, tuh. Polanya pas berurutan banget. Ini juga berurutan banget. Nah, udah ini kalau ini udah enak banget. Tapi emang nggak rata, maksudnya nggak dibagi. Maksudnya bukan dibagi 10 bagi 2, 5-5 gitu, nggak. Tapi ngikutin pola. Gitu sih. Cuman grupnya kita maunya dalam praktikum ini asumsinya 2 grup. GT1, GT2. Tuh. Sama itu Kak tadi angka yang di perhitungan GT1, GT2 tuh dari bobot MH atau dari mana? Ini dari FTC. Dari yang sini. Nih. Oke, Ini contoh kan ini. GBB ke mesin jahit dan di FTC ini kan 687,84.
Udah ngerti? Ya, kasih Kak. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, lanjut aja ya. Lanjut ya. Nah, selanjutnya itu ada metode Hollier 1. Nah, metode Hollier 1 ini kita ambil datanya dari FTC. Nah, setelah itu kita bikin iterasi 1. Kita hitung total baris, ini ditotalin. Terus habis itu kita hitung total kolom, ini ditotalin per tiap kolom sama per tiap baris. Setelah itu kita cari total antara total baris sama total kolom ini yang paling kecil yang mana. Nah, kalau misalnya kasusnya sama nih, yang terkecilnya itu di total kolom sama di total baris. Kalau kayak gitu dihitung dulu rasionya. Nah, cara ngitung rasionya itu total baris yang ini dibagi total kolom. Jadi kalau misalnya mau ngitung rasio dari GBJ itu kita bagi total baris dari GBJ dibagi total kolom dari GBJ. Kayak gitu. Nah, terus kan udah ketemu udah ketemu yang paling kecil. Yang paling kecil kan jadinya yang GBJ nih. Berarti di penempatan stasiun kerjanya ini GBJ ditaruh di paling kanan, paling ujung kanan. Setelah itu lanjut ke iterasi 2. Di iterasi 2 karena tadi GBJ-nya udah kepilih, jadinya di iterasi 2 GBJ dihilangin dan dilanjutin perhitungannya. Kita cari lagi total baris dan total kolom yang terkecil. Nah, pas di iterasi 2 itu ditemuin total kolom yang paling kecil ada di GBB. Berarti GBB-nya ini kepilih, terus ditaruh di paling kiri. Jadi kalau misalnya ketemu total paling kecilnya itu di total baris, yang di sini, itu penempatannya ditaruhnya di paling kanan. Tapi kalau misalnya ketemu yang paling kecil itu di total kolom, berarti ditaruh di paling kiri. Kayak gitu. Dan seterusnya dilakuin sampai ini udah keisi semua. Kalau udah keisi semua, selanjutnya dibikin ARD, itu mengular juga kayak yang tadi udah Bina jelasin. Jadi ditaruhnya kayak gini urutannya, kayak gitu untuk Hollier 1. Nah, kalau untuk Hollier 2, oh ya, terus nanti misalnya udah dibikin ARD juga dibikin AED-nya sampai rectilinear juga. Setelah itu lanjut ke Hollier 2. Nah, di Hollier 2 ini lebih gampang. Jadi kan udah dapat data FVC, setelah itu tinggal dihitung rasionya. Pertama kita totalin dulu nih, per baris kayak tadi sama, terus habis itu total per kolom. Setelah itu dihitung rasionya. Cara ngitung rasionya juga sama, total yang baris dibagi total yang kolom. Jadi kalau misalnya kita mau ngitung rasio meja kerja, itu total baris dari meja kerja dibagi total kolom dari meja kerja. Nah, misalnya udah ketemu semua rasionya, kita urutin dari yang terkecil itu ditaruhnya di paling kanan. Nah, ini kan yang terkecilnya itu GBJ. Berarti GBJ taruh paling kanan. Nah, selanjutnya yang terkecil selanjutnya itu ada 0,25, ini meja pengukuran. Berarti itu ditaruh di paling kanan setelah GBJ. Dan seterusnya nih, sampai yang paling gede nanti taruhnya di paling kiri. Kayak gitu. Terus dibikin ARD-nya juga, ini mengular juga kayak tadi. Sama. Setelah itu dibikin AAD dan dihitung juga rectilinearnya. Kayak gitu. Kalau Hollier 1, Hollier 2 ada yang mau ditanya nggak? Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanya, kita lanjut ke graph-based method. Nah, untuk yang ini itu, jadi kita mau tahu kedekatannya dari segitiga-segitiga. Nah, jadi pertama kan kita udah dapat data yang FTC ini. Nah, dari data yang FTC ini, kita mau hitung iterasi 1 dulu. Iterasi 1, kita ambil dari ke-nya ini sama tinggal di copy ke sini. Terus selanjutnya terhadap GBB, karena urutan ini ngikutin urutan ini aja, kan urutan yang pertama ini kan GBB, makanya di sini ditaruh GBB. Nah, setelah itu ini tinggal dicari dari meja kerja ke GBB itu berapa bobotnya. Kalau di FTC kan segini, tinggal dimasukin.
sama semuanya ntar tinggal dimasukin, dan kalau misalnya nggak ada itu kosongin aja. Nah, misalnya udah keisi semua nih, diketahuin yang paling besar itu meja kerja. Berarti yang terpilih itu meja kerja. Nah, udah kepilih meja kerja, selanjutnya ke iterasi kedua. Karena tadi yang kepilih meja kerja, di sini meja kerjanya dihapus. Di sini nggak ada meja kerja. Terus di sini meja kerja jadi dipindahin ke sini. Jadi di sini dihapus, terus dipindahin ke sini. Setelah itu dihitung lagi kayak tadi. Pokoknya dicari ini bobotnya berapa, terus dicari yang terbesar. Ini ditotalin ya. Kalau misalkan ada 2 gini, ini ditotalin. Terus dicari yang terbesar. Nah, kan di sini diketahui yang terbesar itu meja pengukuran. Nah, sama kayak yang sebelumnya. Jadi meja pengukuran dihilangin di sini, terus dipindahin ke sini. Nah, jadinya kayak gini. Nah, ini kan udah ada 3 nih. Anggap aja ini udah jadi ada 3 titik. Berarti kita udah bisa bikin segitiga. Nah, sekarang kita bikin. Ini ada, pokoknya yang pertama ini titiknya harus yang selalu di atas ini. Nah, habis itu ini berarti GBB. Terus habis itu kita bikin di sini itu meja kerja. Terus habis itu kita bikin di sini meja pengukuran. Nah, kayak gini. Karena kan tadi udah ada 3 nih. Terus dibikin 3 titik. Setelah itu dibikin segitiga. Tinggal ditarik garis. Nah, udah. Sekarang kan udah jadi nih segitiganya. Selanjutnya balik lagi ke iterasinya. Terus yang diketahui di iterasi 3 itu yang kepilih kan meja pola nih. Meja pola. Nah, sedangkan di sini udah ada segitiga ini. Berarti dibikin titik di tengah itu meja pola. Karena kan tadi meja pola yang kepilih. Meja pola. Nah, kayak gini. Terus dibikin, karena udah ada titik lagi, udah ada titik baru, dibikin segitiga lagi. Ditarik ke titik-titik yang udah ada. Kayak gini. Kayak gini. Nah, ini kan jadinya sekarang udah ada 3 segitiga. 1, 2, 3. Makanya di iterasi selanjutnya itu dibikin 3 tabel dari segitiga-segitiga yang udah ada ini. Ini kan ada segitiga meja pola, ada segitiga meja kerja, segitiga meja pengukuran. Terus di sini dibikin tabelnya meja pola, meja kerja, meja pengukuran. Terus ini ada segitiga GBB, segitiga meja pola, segitiga meja pengukuran. Berarti dibikin di sini. Terus di sini ada segitiga GBB, segitiga meja kerja, segitiga meja pola. Dibikin tabelnya di sini. Kayak gitu. Nah, terus diisi lagi bobot-bobotnya yang dari FTC tadi. Habis itu dilihat nih antara 3 tabel ini yang paling gede yang mana. Nah, yang paling gede di sini diketahui yang meja potong kan. Meja potong ini terpilih di segitiga meja pola, segitiga meja kerja, dan meja pengukuran. Segitiga meja pola, meja kerja, meja pengukuran kan yang ini. Ini segitiga yang ini. Berarti kita bikin titik di tengah-tengah segitiga itu untuk meja potong, karena meja potong yang kepilih. Meja potong. Itu terus tinggal ditarik lagi. Dibikin segitiga lagi. Kayak gini. Nah, sekarang kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 segitiga sekarang. Berarti di iterasi selanjutnya dibikin 5 tabel juga. Kayak gini. Terus sama caranya kayak tadi. Setelah itu kan yang kepilih ini mesin jahit di antara meja potong, meja kerja, meja pengukuran kan. Berarti yang ini. Kerja, potong, pengukuran. Berarti di tengahnya itu ditaruh mesin jahit. Ditaruh mesin jahit ya, benar kan? Ditaruh mesin jahit, terus ditarik garis lagi, dibikin segitiga lagi. Nah, terus lanjut lagi, kan segitiganya nambah lagi tuh, berarti tabelnya juga nambah lagi kan. Nah, seterusnya tuh, pokoknya sampai ininya udah habis. Kan ini udah tinggal yang terakhir nih. Berarti udah nggak bisa lanjut lagi.
Nah, berarti itu iterasinya udah selesai. Nah, kan iterasinya udah selesai. Selanjutnya itu dihasilin segitiga ini kan. Nih, misalnya ntar kalian segitiganya bikin divisio ya, kayak gini. Dibikin divisio kayak gini, terus ntar setiap garis ini diisi angka. Ini angkanya sesuai bobot yang di FTC itu. Jadi kalau misalnya GBB ke meja pengukuran, di FTC-nya itu berapa, dimasukin di sini. Nah, misalnya udah kebikin nih, apa namanya sih, segitiganya. Kita sekarang bikin skala prioritasnya. Caranya itu adalah melihat yang paling deket itu dari segitiga ini. Nah, pertama kita mau lihat nih, mesin pertama itu GBB. Kita lihat GBB itu paling deket kemana. Kan ini berarti kita bisa antara ke kerja, ke pola, sama ke pengukuran. Tapi di sini yang paling deket itu yang pola kan. Nah, makanya berarti di sini tuh A-nya yang pola. Kayak gitu. Terus kalau misalnya ini mau dilanjutin, E-nya itu apa nih, kerja sama pengukuran juga nggak apa-apa sih. Cuma nanti kan tetap aja paling di ARD nggak ngaruh-ngaruh banget kayak gitu. Jadi kalau misalnya skala prioritasnya udah diisi, selanjutnya bikin ARD, terus abis itu selanjutnya bikin ARD, terus abis itu bikin AAD sama hitung rektiliniernya juga. Kayak gitu. Ada yang mau ditanya nggak? Kak, tadi yang di tabel awal itu ngelihat arahnya 2 arah ya, Kak? Ngelihat angkanya tuh 2 arah. Bentar. Ini. Iya, itu kan yang iterasi 1 kan dari meja kerja ke GBB. Itu di atasnya tuh kan di tabel GBB meja kerja. Oh, iya. 2 arah gitu kan berarti ingatnya. Iya, Dari jadi ke dari. jadi kalau misalnya dilihatnya kan di sini kalau dari meja kerja ke GBB nggak ada, tapi di sini GBB ke meja kerja ada. Nah, itu tetap aja dianggap sama gitu. Jadi dimasukin ke sini gitu. Terus satu lagi aku mau tanya di kanan tadi, Kak. Aku lupa tadi. Yang mana? Kalau ini nih, kan ada sama nih, 314, yang iterasi 4. Oh, kan ini. Kemunculan aja atau gimana? Iya, kemunculan aja. Jadi yang awal. Oke, makasih, Kak. Iya. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada yang mau nanya, lanjut ya ke... 0 itu apa sih, Kak? Oh, ya. Yang Kenapa? 0, yang 0. Mana 0 ini? Itu dimasukin semua ke yang tadi segitiga-segitiga itu, Kak. Kan di segitiga ada angka 0. Sebenarnya yang penting masukin yang ini sih, yang angka yang ada bobotnya aja. Oke. Biar nanti tuh tahu di skala prioritas tuh kelihatan gitu yang paling deket yang mana kayak gitu. Kan kalau semakin kecil bobotnya berarti semakin deket. Udah nggak ada yang nanya lagi? Kalau nggak ada lanjut ya ke pairwise. Oke, sekarang aku akan ngejelasin yang pairwise. Yang pairwise ini data yang dipakai itu sama data dari FTC. Nah, data dari FTC ini itu kan nilai yang di dalam tabel ini itu bobot MH ya, bobot MH. Nah, pertama-tama kalian kasih permisalan dulu untuk tiap-tiap stasiun kerja kayak gini nih. Jadi GBB itu nomor 1, mesin bubut nomor 2, mesin grinder nomor 3, dan sebagainya. Biar mempermudah aja. Terus abis itu kita mulai dari iterasi 0. Iterasi 0 itu selalu urutan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nih. Tergantung nanti stasiun kerja kalian ada berapa. Habis itu kalian hitung total cost-nya. Nah, cara ngitung total cost itu adalah bobot MH dari masing-masing stasiun kerja dikali sama jarak antar stasiun kerja. Jadi, contohnya gini. Ini kan masih berurutan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita bayanginnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini tuh kayak lantai produksinya. Jadi ini
stasiun 1, sampingnya stasiun 2, sampingnya stasiun 3, sampingnya stasiun 4, dan berikutnya. Jadi kalau misalkan kita pengen tahu jarak dari stasiun 1 ke stasiun 2 tuh berapa, itu 1. Jarak 1 ke 3 itu 2. Jarak 1 ke 4 itu 1, 2, 3, ya, dan seterusnya kayak gitu. Jadi, balik lagi cara ngitung total cost. Itu pertama, kita pengen, maaf kepencet. Nih, jadi yang pertama, kita pengen ngitung yang ini misalkan 7620. 7620 itu cara bacanya, kan cara baca FTC itu dari 1 ke 2, dari stasiun 1 ke 2. Berarti kalian lihat dari 1 ke 2 itu jaraknya berapa. Nih, kan 1 ke 2 jaraknya cuma 1. Berarti bobot MH si 76,20 ini dikali 1. Nih ya, dikali 1. Terus abis itu ditambah sama bobot MH selanjutnya. Bobot MH selanjutnya yang ini misalkan 59,10. 59,10 ini dia itu kan bobot MH dari stasiun 2 ke, aduh kepencet lagi. sorry. Nih, 59,10 itu kan dia bobot MH dari stasiun 2 ke stasiun 3. Berarti kalian lihat dari stasiun 2 ke stasiun 3 itu dia jaraknya berapa? Cuman 1 kan? Berarti 59,10 dikali 1. Nah, selanjutnya misal ditambah sama bobot MH yang ini 16,15. 16,15 ini kalian lihat dia adalah bobot MH dari stasiun 2 ke stasiun 4. Nah, berarti dari 2 ke 4 itu jaraknya 1, 2. Berarti 16,15 ini dikali 2. Dan seterusnya nyampe ini semua ditambahin nih. Semua bobot MH yang ada di tabel FTC ini ditambahin. Nah, nyampe situ ada yang bingung nggak cara ngitung total cost-nya? Jangan sampai salah ya ngekaliinnya ya. Oke, kalau misalkan nggak ada yang nanya, lanjut. Setelah itu, kalian bikin pilihan layout dengan cara kalian acak urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini. Cara ngacaknya, misalkan kalian tukar angka 1 dengan angka 2. Kan nih, ini kan ditukar 1 sama 2 ditukar. Terus angka 1 sama 3 ditukar. Angka 1 sama 4 ditukar. 1 sama 5 ditukar. Sampai 1 sampai 10 ini ditukar. Terus abis itu angka 2 sama 3 ditukar. Angka 2 sama 4 ditukar. Dan seterusnya sampai angka 2 sama 5, angka 2 sampai 10 ditukar. Pokoknya kalian tukar semuanya nyampe semua, apa istilahnya ya. Semua angka tuh udah ketukar pokoknya. Udah keacak. Ini tergantung sama jumlah stasiun kerja kalian. Nah, habis itu baru dikaliin, dicari total cost-nya masing-masing. Ini ada banyak ya ininya, kemungkinan layout-nya tuh. Pokoknya kalian acak semuanya. Terus dihitung masing-masing total cost-nya. Pakai cara yang sama. Kalau misalkan udah kalian hitung semua total cost-nya nih kayak gini, kalian cari total cost yang paling kecil di antara satu iterasi ini. Nah, yang paling kecil kan yang ini nih, punya aku. 88,6, 886,75. Itu milik layout 12543678910. Nah, kalian kalau udah nemu layout yang paling kecil, kalian bandingin sama total cost di iterasi sebelumnya, iterasi 0. Iterasi 0 dia total cost-nya 940,35. Karena total cost di iterasi 1 yang 886 ini dia lebih kecil daripada 940, berarti kalian harus lanjut ke iterasi berikutnya. Tapi kalau misalkan total cost terkecil di iterasi 1 itu lebih besar daripada 940, berarti kalian cukup berhenti di iterasi 1 aja. Karena ini dia lebih kecil, berarti kita lanjut ke iterasi 2 ya. Di iterasi 2, kalian ngacak lagi layout yang terpilih di iterasi 1. Layout yang terpilih di iterasi 1 kan 1, 2, 5, 4, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Itu diacak untuk ke iterasi 2.
Cara ngacaknya sama kayak iterasi yang pertama, 1 ditukar sama 2, 1 ditukar sama 5, 1 ditukar sama 4, 1 sama 3, dan seterusnya. Habis itu 2, terus habis itu pokoknya sampai semua keacak. Jadinya kayak gini. Layoutnya juga makin banyak. Habis itu kalian hitung lagi total cost-nya. Makanya kalian harus benar-benar ngerti gimana cara ngitung total cost-nya, karena kalau salah berarti ya salah. Nanti kalau misalkan kalian udah ngitung semua total cost-nya, sama lagi kayak tadi caranya, kalian cari yang terkecil yang mana. Di sini aku yang terkecil ada 2 layout, karena nilainya sama-sama 886,75. Habis itu dilihat, total cost terkecil di iterasi 2 ini, dia apakah lebih besar dan lebih kecil daripada total cost paling kecil di iterasi 1. Kalau misalkan dia sama dengan atau lebih besar, berarti berhenti iterasinya. Di sini kan dia sama-sama 886, ini sama ya, sama-sama 886,75. Berarti berhenti di sini iterasinya, nggak perlu dilanjut ke iterasi ketiga. Sehingga yang terpilih itu ya ini iterasi total cost yang ada di iterasi kedua. Nah, ini kan udah terpilih. 1, 2, 5, 4, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Kalian bikin ARD-nya. ARD-nya dibentuknya kayak gini ya. Tapi cara ngitungnya itu kayak mengular dari 1 ke 2 sini, turun lagi ke 5, terus ke kiri 4, turun ke bawah 3, terus ke kanan 6, 7, 8, 9, 10. Pokoknya mengular kayak gini. Data kalau misalkan udah ada ARD-nya, kalian tinggal bikin AAD-nya. Terus kalian hitung deh jarak rektilinearnya. Tadi udah kan dijelasin cara ngitung jarak rektilinearnya. Oke, untuk Pairways itu aja segitu. Ada yang mau ditanyain? Kak, boleh contohin ini nggak, Kang, ngitung total cost yang layoutnya diacak satu aja? Boleh, oke sebentar ya. Coba yang ini, yang terpilih deh di iterasi 1. Ini kan yang ini kan layoutnya 1, 2, 5, 4, 3, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, berarti kita hitung nih, bobot MH yang 76,20, itu dia kan bobot MH dari stasiun 1 ke 2. Berarti kita mau cari nih 76,20 dikali berapa. Kita lihat di layoutnya jarak 1 sama 2, oh cuma jarak 1, berarti 76,20 dikali 1. Terus selanjutnya 59,10. 59,10 itu dia bobot MH dari stasiun 2 ke stasiun 3. Bacanya gini ya, stasiun 2 ke stasiun 3. Pokoknya stasiun baris ke stasiun kolom. Terus kita lihat lagi di layout kita, jarak 2 sama 3 berapa nih? Ini kan antara 2 sama 3 ada angka 5 sama 4, berarti dia 1, 2, 3. Berarti jarak stasiun 2 dan stasiun 3 itu 3. Makanya 59,10 itu dikali 3. Gitu. Terus yang ini 16,15. 16,15 itu bobot MH dari stasiun 2 ke stasiun 4. Berarti kita cari lagi 16,15 itu dikali berapa? Stasiun 2 sama stasiun 4 dia jaraknya 1, 2. Tuh, cuman 2 karena cuman ada satu angka di antara mereka. Berarti si 16,15 ini dikali 2. Nih. Terus habis itu yang ini 26,80. 26,80 itu dia bobot MH dari stasiun 3 ke stasiun 4. Kita lihat lagi di layout. Angka 3 sama angka 4 dia bersebelahan, berarti si 26,80 ini dikali 1 aja. Dan seterusnya, kayak gitu. Gimana? Udah paham belum? Paham, Kak. Makasih. Intinya cuma ngubah ininya aja kan ya, Kak, jarak per layoutnya. Rumusnya mah sama aja kan? Iya, rumusnya sama. Oke, makasih, Kak. Kak, mau tanya. Iya. Itu yang dipakai iterasi 1 ya, Kak, bukan iterasi 2. Buat ngisi yang ininya, FTC-nya. Buat ngisi yang mana? Ini, FTC-nya. Jadi kan yang Kak Fira jelasin kan kayak misalnya ini jarak yang 2 sama 3 kan berarti dari tabel iterasi 1 nih, bukan dari tabel iterasi 2 berarti ya. Yang ini, kan aku tadi ngasih contohnya yang ini. Kalau misalkan kalian lagi ngitung iterasi 2,
kalian acuannya yang ini, iterasi 2. Pokoknya sesuai ini masing-masing ini acuan. Kan ini dia masing-masing layout punya total cost sendiri masing-masing. Gitu. Sama ini Kak terakhir maaf. Yang jumlah layout ini tuh sebenarnya yang iterasi 1 sama kan ya Kak sama iterasi 2. Maksudnya kemungkinan layoutnya. Sama nggak ya? Kita dulu coba. Kayaknya seharusnya sama sih. Iya sama kok. Ini karena ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada lanjut aja kali langsung, Bina. Nah, ya. Oke. Nah, kan tadi tuh berarti ada 6 metode yang udah dijelasin. Nah, masing-masing metode itu semuanya disuruh buat AAD, ARD, sama jarak rektilinear kan. Nah, itu berarti kalian nanti ada 6 jarak rektilinear ya dari masing-masing metode dalam hitungan M ya. Itu kalian pilihnya yang terkecil. Nih, terkecil rekapitulasi. Nah, nanti metode yang bobot jarak rektilinearnya paling terkecil itu akan yang dijadikan dasar untuk ke selanjutnya. Jadi kan nanti kita bakalan ngerancang tata letaknya ya, sampai ke market, sampai buat market gitu. Jadi jangan lupa masing-masing metode tuh dibuat sampai jarak rektilinear. Aja. Udah apa? Ada yang masih ditanyain atau udah enggak? Kalau enggak, kita tutup praktikumnya. Laporan ya? Laporan banget nggak? Ya kayak biasa aja lah. Iya, kayak Intinya. biasa. Dimasukin semua intinya ya. Dimasukin semua. Kalau kira-kira yang banyak, ya disesuaikan aja lah. Intinya dibahas semua ya. Iya. Sama itu Bin, apa namanya jadinya yang buat Oh, bimbingan pengdat aja. Karena banyak kan, metodenya ada 6. Dan kita udah mepet waktunya, jadi tetap buat bimbingan dikasih keringanannya cuma ngumpulin pengdat aja. Tapi pengdatnya semua udah selesai. Gitu sih. Kalau laporan tetap, kalau pengumpulan fullnya tetap di hari dan jam yang sama. Udah, paling itu aja. Udah, kalau udah nggak ada yang mau nanya, ditutup praktikum hari ini. Terima kasih yang udah hadir. Maaf kelamaan ya, lebih dari jamnya. Ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak.